Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh-solehah yang ustazah sayangi lillahi ta'ala. Kaifahalukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat terus belajar. Seperti biasa, sebelum kita belajar, yuk kita membaca doa belajar. Bismillah. Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku. Warzuqni fahman wasi'a. Dan luaskanlah pemahamanku. Taib, Ananda soleh-soleha, hari ini Ustazah ingin murajaah pelajaran sebelumnya, yaitu persiapan dalam membaca. Coba angkat tangan bagi Ananda yang suka membaca. Masya Allah, banyak ya yang suka membaca. Tapi ada juga nih yang tidak suka membaca. Tak apa. Sekarang Ananda mungkin tidak suka membaca, tapi nanti insya Allah akan suka membaca. Ananda soleh-soleha, kegiatan membaca merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surat Al-Alaq ayat 1. Nah, Ananda soleh-soleha, membaca itu merupakan perintah loh, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita harus menyukai kegiatan membaca. Nah, kenapa ya Allah perintahkan kita untuk membaca? Karena dengan membaca, kita bisa menjadi cerdas. Kalau kita cerdas, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, untuk mengetahui semua itu, kita harus rajin membaca. Ada pepatah yang mengatakan buku adalah gudang ilmu, jendela dunia, dan membaca adalah kuncinya. Nah, Ananda soleh-soleha, jika kita ingin melihat dunia, maka kita harus rajin-rajin membaca. Baik membaca buku pelajaran, ensiklopedia, bahkan cerita tentang kisah nabi-nabi pada zaman dahulu. Dan yang paling utama nih Ananda soleh-soleha, yaitu membaca Al-Quran. Ya, membaca dan mempelajari Al-Quran hukumnya wajib loh Ananda soleh-soleha. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah atau kalamullah yang berisi petunjuk dan pedoman hidup di dunia dan di akhirat bagi seluruh manusia. Karena begitu besarnya manfaat membaca, maka kita harus mempersiapkan diri saat membaca. Persiapannya apa-apa saja ya? Yang pertama, saat membaca, Ananda sebaiknya duduk dengan posisi punggung tegak lurus. Jangan membungkuk ya. Persiapan yang kedua, jarak mata dengan buku minimal 30 cm. Jangan terlalu dekat dan jangan pula terlalu jauh. Persiapan yang ketiga, jika tidak ada meja untuk meletakkan buku, atau mejanya terlalu rendah, maka peganglah buku dengan menggunakan kedua tangan pada sisi kanan dan sisi kiri buku. Bukan sisi atas atau sisi bawah buku ya Ananda. Persiapan selanjutnya yaitu saat melanjutkan bacaan ke halaman berikutnya, hendaklah membalik halaman buku dengan perlahan atau pelan. Jangan cepat-cepat ya Ananda. Jika cepat-cepat,
Nanti bukunya bisa rusak, halaman buku bisa robek, dan bisa lepas. Untuk itu, kita harus pelan-pelan membalik halaman buku. Persiapan selanjutnya, pastikan Ananda membaca buku di tempat yang terang. Jangan di tempat yang gelap ya Ananda soleh-solehah. Nah, yang terakhir yaitu gerakan mata saat membaca buku. Yaitu mata bergerak dari kiri ke kanan. Nah, berbeda lagi jika Ananda ingin membaca Al-Quran atau buku yang bertuliskan bahasa Arab. Membacanya dari sebelah kanan ke kiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai satu pelajaran hari ini. Semoga Allah meridhoi apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.